Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Oke guys, balik lagi di YouTube channel Keluarga Itik dan di playlist Fitia Ariestia. Dan sekarang kita collab sama Teh Santi Denny. Iya. 17 kilo 20 kilo loh. dalam waktu 3 bulan. Nah berarti total akan 4 bulan? Atau sampai target aja? Kayaknya 3 bulan setengah. 3 bulan setengah, abis itu maintenance. Iya, abis itu Maintenance itu 1 bulan ya? Oh ya, aku malah baru tahu Iya. belum. Karena Teh Santi itu tipenya nggak suka nanya-nanya. Dia mah jalan lempeng aja, jalan tiba-tiba udah turun banyak aja. Ih, aku tuh kalau misalkan ngobrol mau nanyain bingung. Tapi kalau dia kan banyak banget Nanya pertanyaan mulu ke aku. dokter kayak gitu. Jadi tahu semuanya. Sekalian aku juga sharing ke teman-teman. Bener. Maksudnya ada beberapa Nanti orang. aku malah jadi nanyanya ke Tia. Ya nanya sok atau mangga. Kalau aku tuh gini kayak sebenarnya kayak lebih ke edukasi orang-orang gini. Kalau misalnya kita bisa kurus Iya, benar. gitu, kenapa kita nggak bagi-bagi gitu? Ngapain mau pelit-pelit juga mau pelit-pelit apa Iya. gitu? Kalau kita sehat, orang lain sehat, kita semua sama-sama sehat kan itu akan lebih bagus buat kita semua gitu. Ternyata banyak Teh di luar sana yang Teteh udah merasakan obesitas. Iya. Aku nyaris 1 poin doang lagi obesitas juga gitu. Di luar sana juga banyak yang obesitas malah lebih-lebih. Kayak teman kita Wita kan, itu juga obesitas. Dan ternyata apa yang kita jalankan tuh nggak sulit gitu. Iya. Asal niat, Benar. konsisten. Benar. Nah ini juga sempat dibahas-bahas orang gitu. Aku sempat ngomong, buat aku cheating itu bagaikan narkoba. Sekali cheating itu kayak karena aku tahu ya mental aku kayak gimana, kekuatan aku kayak gimana. Kalau aku cheating, aku akan ngerasa udah deh, cheating nggak apa-apa, nggak naik kok berat badannya. Nanti turun lagi apa segala macam. Itu yang merusak mental aku, yang ngerusak mindset aku supaya kedepannya nggak lebih konsisten lagi. Jadi mendingan aku cheating bagaikan narkoba, sekali cheating udah nggak bisa keluar dari situ gitu. Mendingan nggak usah cheating. Iya, karena akan pengen nyobain lagi, Bener, nyobain lagi. bener, nggak apa-apa. Oke, kita buka pertanyaan-pertanyaan nih. Ada untuk aku atau untuk Teh Santi? Boleh, mumpung orang ada di sini. Sip, silahkan. Pertanyaannya mana nih? Oh, Teteh, Beda-beda sih ya. Kalau aku alhamdulillah lancar. tiap hari. Tiap hari. Tuh, ini Teh Santi mah gila. Kalau aku dinamakan BAB tidak lancar itu ketika BAB susah. Iya. Tapi kalau aku nggak ngerasain susah, cuman memang waktunya jadi lebih panjang. Pertama tiap hari, habis itu lama-lama jadi 2 hari sekali, lama-lama jadi 3 hari sekali. Bahkan pernah 4 sampai 5 hari. Oh. Tapi selama itu, kalau aku ya prinsipnya selama itu tidak mengganggu, selama itu tidak sembelit, nggak masalah. Karena aku tanya sama dokter juga, asupan makanan yang dikasih sama dokter itu kan udah pas tuh, Iya, ya kan, buat aktivitas kita. Terus makanan itu kan sebagian diserap kan Iya. sama tubuh kita, sebagian lagi dikeluarkan. Nah yang dikeluarkan ini kan cuma dikit banget. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba banyak malah jadi bingung gitu. Iya. Makanya jatuhnya aku jadi 4, kadang 5 hari nggak masalah. Iya. Gitu. Gitu. Jadi beda-beda. Ya, Tiap orang beda-beda. Teteh tiap hari. Sama banget. Sama, kalau kita memang jenis dietnya sama. Dokternya sama. Tapi kalau untuk makanan pasti tiap orang kan berbeda. Ya, jadi kalau menu makanan disesuaikan untuk Teh Santi itu 2 minggu ini apa, 2 minggu depan apa, Iya. 2 minggu kemudian apa. Aku pun kayak gitu. Cuman kalau untuk makanannya mau, misalnya putih telur, aku putih telur, Teh Santi putih telur. Kita mau masak dengan cara yang sama boleh. Boleh. Gitu. Tapi intinya menu aku dan menu Teh Santi itu dalam seiring kita berjalan begini belum tentu sama. Belum tentu sama. Gitu. Tapi apa yang kita lakukan sama. Teteh, Aku sempat. aku juga sempet. Aku sempat pas di bulan ke setelah lewat 2 bulan sih.
kemarin-kemarin. Berapa lama nggak 2 bulan stucknya? setengah. Stucknya 4 hari apa? Oke. 4 hari, pas 4 hari stuck baru aku WhatsApp dokternya. Kenapa tuh kakak katanya dokter? Waktu itu disaranin sama dokter makan malam aku cuma minum susu. Cuma minum susu 125 gram. 125 mili ya. 125 mili. Aku kan belum pernah ya sarapan makan malam cuma minum susu. Maunya nasi. Jadi dok, kayaknya aku nggak sanggup deh. Nasi bisa kali dok, kataku. Boleh kalau mau nasi. Iya. Gitu. Ya udah kasih nasi ya 2 sendok katanya. Nasi 2 sendok. Lauknya telur putih aja ya. Dok, bosan telur putih terus dok. Dilawan dokter. Iya. Banyak nawarnya. Aku kangen banget pengen makan tahu. Kataku, pengen makan tahu. Kata dia, iya dok udah kangen banget pengen makan tahu. Kata ya udah telurnya ganti pakai tahu. Kata dia gitu. Tahunya 40 gram aja. Iya. Oke, sip. 4 hari itu aku jalanin. Kok nggak turun-turun ya? Dok, kok aku nggak turun-turun? Udah balik susu katanya. Akhirnya balik susu 125 mili turun gitu. Jadi makan malamnya nasi sama tahu itu diganti pakai susu. Ya. Makanya jangan bandel disuruh dokter. Benar, dokter udah ngitungin, masih nawar-nawar. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kita juga nggak boleh kayak stres juga kan. Ya. Teteh kangen banget kan, dan memang udah dalam pantauan dokter gitu. Aku pernah stuck. Kalau aku biasanya kalau mens itu stuck. Iya sama sih, aku juga kalau main stuck. Kalau mens itu stuck karena ternyata tubuh kita ketika mens itu dia ada kayak nyimpen air gitu. Itu yang bikin kayak nggak turun. Nanti pokoknya intinya ya kalau kalian menghadapi masa stuck, terusin aja, jangan terlalu stres, terusin aja. Kalau memang dalam pantauan dokter, konsul sama dokternya. Kalau misalnya enggak, ya terusin aja, nanti pasti akan turun kok, konsisten aja gitu. Lanjut. Aku sih nggak pernah cheating. Aku juga, aku pernah. Jadi dalam Dan ketahuan lagi sama dokter ya. aku pernah dalam 3 bulan ini aku cheating 2 kali. Yang pertama itu pas awal-awal aku sebulan lewat lah. Itu karena posisi lagi syuting. Build in. Harus makan. Minum kopi, dicelupin pakai roti, terus harus dimakan. Lep, ya. Manajer aku udah di sebelah, aku udah nyodorin tisu dong, ya. Tapi kamera nggak balik pindah-pindah, Iya. di sini terus. Masa iya aku lepeh ya? Iya benar, nggak profesional Nggak jatuhnya. profesional, itu produk lagi. Iya. Jadi mau nggak mau, aku telan. Ketelan lah itu. Sebenarnya icip aja udah cheating gitu. Iya, ketelan itu. Yang kedua, waktu kemarin pulang kampung ke Garut. Waktu pulang kampung ke Garut, adek aku bikin itu, si mango dessert itu. Terus abis di hari yang sama itu, aku mampir ke rumah temanku, suaminya itu chef di London. Baru pulang ke Indonesia. Nah lo, nggak sopan lah jadinya. Pas aku datang tuh langsung, Teh Santi mau datang katanya. Masak. Dia nggak tahu aku diet, dia masak. Teh ini suami aku udah masak. Aku lagi nggak makan. Ih Teh jahat banget, dia mumpung lagi pulang ke Indonesia katanya. Ayo dong Teh cobain, kata suaminya, makan dong gitu. Aku udah masak. Aku nggak tega banget dong. Ya udah aku makan lah. Aduh, tapi berat nggak naik? Alhamdulillah nggak naik, cuman nggak turun. Ya itu aja sih. Sebenarnya kalau misalkan kita kayak cheating, kalau menurut dokter aku tuh, ketika kita cheating itu 4 hari ke depan itu kemungkinan besar berat badan tidak ada penurunan gitu. Itu sih sebenarnya sayang aja. Jadi kayak kita udah ngejalanin 1 bulan nih programnya, hitungannya tuh kayak mundur 4 hari, kayak gitu aja. Jadi kalau bisa cheating tuh dijauhkan. Dia nggak pernah cheating, hebat. Tapi aku rest kemarin 1 minggu. Enak, sarapan yang enak-enak, enak banget deh. Tapi itu abis rest ngebalikin shock lagi nggak perut pas awal dietnya lagi, aduh jadi lapar banget gitu. Kalau lapar banget enggak, karena kan makanannya udah ditambahin. Cuman kayak memulai lagi tuh pasti ada rasa kayak, besok mulai lagi nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Jadi kemarin pas rest itu aku juga dikasih pilihan, ada 2 pilihan. Rest kamu nih, mau tetap makan di jam on time, aku kasih cheating 2 kali makan bebas tambahannya, atau makan bebas aja.
tapi jangan di jamnya. Oh. Jadi aku bilang, mendingan makan bebas nggak di jamnya. Dong. Gitu. Ya udah, sana rusakin aja, dia bilang gitu, rusakin aja. Karena memang tujuannya adalah kayak mau ngeriset kan gitu. Iya. Karena tubuh aku tuh udah benar-benar tahu banget apa yang aku lakukan di jam-jamnya, makanan yang masuk apa segala macem, nyimpennya udah jago banget. Jadi kayak rusakin aja semuanya. Bener, setelah 7 hari aku start lagi, 1 hari hampir 1 kilo turunnya. Ternyata. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Sempet nggak? Aku sih enggak. Enggak. Aku sih enggak karena tapi aku ngobrol ada ipar aku. Dia kan ikut diet Iya, juga. iya. Terus kok aku pusing ya katanya. Aku nggak kuat, pusing, muak. Dia ada GERD juga. Apa mungkin dari GERD itu? Mungkin. Tapi kan kata aku pas ke dokter udah dikonsultasikan kalau misalkan kamu ada GERD gitu. Jam makan dia udah dikasih sesuai dengan inian dia. Aku tanya dari mulai tidurnya gimana, apanya. Ternyata salahnya dia di minum. Minum, benar. Minum Itu kurang kuncinya. dari 3 liter. Itu kuncinya. Oh, pantas. Itu yang bikin kamu pusing. Itu dia kuncinya. Aku juga sebenarnya kayak waktu itu dokter bilang mungkin 3 atau 4 hari pertama akan shock karena biasanya kamu tuh nggak pernah ngerasa lapar sama sekali, apapun yang kamu mau ya kamu masukin ke mulut. Nah ini cuman kayak nahan itunya yang bikin kamu jadi kayak lebih cranky. Bener, sama waktu itu aku sempat pusing. Pusingnya adalah gara-gara kurang minum. Iya benar. Itu aja. Jadi minumnya harus kuncinya memang di minum air putih minimal 3 liter 3 itu. liter sehari. Lebih dari 3 liter lebih bagus. Dan istirahat minimal 8 itu jam. 8 jam. Boleh Boleh dibayar utang lah misalkan. ya 6 jam, terus tambahan 2 tambahan jam. 2 jam. Pada nanya, boleh tidur siang nggak? Boleh, 2 kali, 3 kali mau tidur siang. Malah dokternya bilang gini, Males-malesan aja. iya, makin banyak tidur, makin cepet turunnya. Gitu. Iya emang. Tapi kita kan banyak aktivitas ya. Iya. Lanjut. Berdiri dulu dong, tunjukin teh. Aku nggak tahu ya karena aku benar-benar ngikutin apa yang disaranin sama dokter dan alhamdulillah hasilnya sekarang berasa banget Iya. sama aku. Gitu. Jadi pokoknya intinya yang kita lakukan itu nomor 1 jalan 45 menit tiap hari nonstop. Terus abis itu mengatur disiplin waktu makan dan nggak makan minyak, tepung, gula sama santan. Betul. Terus kacang juga ya. Iya, kacang terasi nggak boleh. Terasi juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh makan terasi? Ntar keenakan nambah. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Enggak. Nggak boleh kita ya? Nggak boleh. Jadi di luar makanan yang dianjurkan sama dokter, kita nggak boleh makan apapun. Mingkem. Gitu. Jangankan yang lain-lain, buah aja digramin, Iya, udah iya, diaturin. memang udah Dan diatur. buahnya juga nggak semua buah boleh. Ya. Nanti kita ada ngebahas juga tentang buah-buahan yang memang disarankan waktu aku program ini. Ada videonya di sini. Nanti kalian bisa lihat juga di situ. Tuh, di situ. Tiga bulan. Aku sebentar makan. Silakan waktunya makan. Tadi jam 10, saya 10.30. Ini telur juga ya, Bu? Ini telur juga, tapi kalau aku mah telurnya yang penting diorek sama dikasih saus sambal. Tuh, Teh Santi mah mewah tadi telurnya. Lu marah, malu-maluin lu dong. Sambil makan teh sok malah dijawab. Silakan. Aku sih dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan lebih lah ya. Aku 3 bulan 20 hari itu waktu itu. Kalau aku selama ini aku mikirnya gini, dokter tuh udah dengan ilmunya memberikan menu-menu untuk kita gitu ya. Jadi pasti kita tidak akan kekurangan nutrisi apa segala macam untuk kebutuhan tubuh kita. Jadi aku mikirnya gini, apa yang aku makan itu cuma untuk kebutuhan tubuh aku. Di luar itu yang aku masukin ke tubuh aku itu berarti itu racun. Nah, baca tuh racun. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita tuh pengen makanan enak ini, pengen itu, tubuh kita juga nggak butuh. Iya.
Yang kita butuh cuma segitu doang tuh tadi itu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Jadi dan kita bisa tetap sehat. Alhamdulillah ya Teh ya. 3 bulan 20 hari aku ngejalanin ini nggak pernah sakit Teh. Sama. Alhamdulillah nggak batuk. Iya, betul. Alhamdulillah nggak pilek. Iya, betul. Alhamdulillah nggak mah. Kemarin aku rest. Waduh, perut aku nggak enak banget Teh. Oh, ya? Itu tuh rasanya kentut-kentut mulu. Gitu. Karena kan jam makannya berantakan. Iya, betul. Ternyata gaya hidup itu bener. Jam makan tuh benar-benar. Kenapa nih jam makan di jam-jamin kayak gitu? Jadi yang aku tanya lagi nih sama dokter, si organ tubuh kita udah tahu ketika di waktunya itu dia bekerja. Misalkan dia ngegiling makanan di waktunya, di jamnya memang dia waktunya ngegiling, dia akan ngegiling. Kalau misalnya kita lapar, itu dia ngasih sinyal ke otak buat ngasih tahu ke kita kalau lapar nih. Lalu dikasih tahu ke kita makan apa enggak. Kadang-kadang kita kan suka nelat-nelatin makanan. Jadi dia udah ngegiling, otak udah ngasih tahu lapar, nggak diisi makanan. Yeah. Nah itu yang bikin metabolisme katanya jadi lebih lamban. Kalau misalkan waktunya ngegiling, dia ngasih tahu ke otak, terus diisi makanan, pas tuh semuanya. Yeah. Pekerjaannya sudah sesuai begitu. Jadi kalau kalian pengen disemangatin untuk konsisten, kita berdua mah nggak bisa nyemangatin. Iya. Kita cuma ngasih tahu aja kayak kita bisa loh. Aku bisa loh, Teh Santi bisa loh. Kenapa kalian gak bisa? Kalau kalian mau nyemangatin diri kalian, mendingan nyemangatin diri kalian sendiri. Karena kalian yang paling tahu lah apa yang harus kalian lakukan untuk membuat kalian lebih konsisten. Gitu. Thank you Teh Santi. Sama-sama Ibu Tia. Tadi resep telurnya menggiurkan. Nanti kita Kita coba akan sekarang ya. bikin. Ini aku mau minum es teh manis dulu gitu. Jadi jangan lupa tonton terus semua playlist udah aku masukin jadi satu. Fit Tia Aries Tia bisa ditonton. Dah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.